Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, di pertemuan hari ini kita akan membahas mengenali teks cerita sejarah. Sebelum saya membahas pengertiannya, apa sih yang kalian ketahui tentang teks cerita sejarah? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Iya, Retno bisa dijawab. Teks cerita sejarah itu teks yang menjelaskan tentang fakta atau kejadian di masa lalu mengenai asal-usul sesuatu yang bernilai sejarah. Dan teks ini disajikan juga secara kronologis. Ya, jadi teks cerita sejarah adalah sebuah teks yang memuat urutan peristiwa di masa lampau yang benar-benar terjadi dan memiliki nilai sejarah. Yang kedua, ciri-ciri dari teks cerita sejarah. Yang pertama, disajikan secara kronologis, yaitu disajikan secara sebelum terjadinya peristiwa, pada saat peristiwa itu terjadi, dan setelah peristiwa itu terjadi. Yang kedua, menggunakan konjungsi temporal, di mana konjungsi temporal itu ialah penanda keterangan waktu. Dan yang ketiga, berisi fakta, yaitu berisi data-data yang menggunakan 5W plus 1H. Ada yang tahu 5W plus 1H itu apa saja? 5W1H. Iya. Yang pertama, what, when, where, wo, how. Iya. Satu lagi. Pas kan? What, when, where, when. Why, where. Where, ya, where. Ya, benar. Ya, jadi untuk yang selanjutnya ada struktur dari teks cerita sejarah. Yang dimana yang pertama, orientasi, yaitu berisi tentang pengenalan atau pembuka cerita sejarah. Biasanya orientasi terdapat pada paragraf pertama. Yang kedua, urutan peristiwa, di mana berisi mengenai rekaman peristiwa sejarah yang terjadi dan disampaikan menurut urutan kejadian atau waktu dari awal kejadian hingga sampai pada akhir kejadian tersebut. Dan yang terakhir, reorientasi, yakni berisi mengenai komentar pribadi dari si penulis itu sendiri mengenai kejadian yang ditulisnya. Sampai sini, apakah kalian paham? Alhamdulillah paham, Bu. Baik, kita lanjut ya. Jadi, ada kaidah kebahasaan teks sejarah, di mana ada menjadi 5. Yang pertama, pronomina atau kata ganti. Biasanya, kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Yang kedua, frasa adverbial, di mana kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, waktu, dan tempat. Yang ketiga, verba material, kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu aktivitas yang menggunakan fisik dalam melakukannya. Yang keempat, konjungsi temporal, digunakan untuk menata urutan-urutan peristiwa yang diceritakan dan teks sejarah hanya memanfaatkan konjungsi temporal. Serta yang terakhir, kalimat majemuk, di mana kalimat yang terdiri atas 2 kalimat atau lebih yang digabungkan menjadi 1 kalimat. Selanjutnya ada jenis-jenis teks cerita sejarah. Jadi jenis-jenis teks sejarah itu terbagi menjadi 2,
yakni sejarah fiksi dan sejarah non-fiksi, di mana sejarah fiksi terbagi menjadi novel, cerpen, legenda, dan roman. Sedangkan sejarah non-fiksi yaitu biografi, autobiografi, cerita perjalanan, dan catatan sejarah. Selanjutnya, perbedaan sejarah fiksi dan non-fiksi. Sejarah fiksi, jalan cerita disusun berdasarkan dunia nyata, gambaran kehidupan batin seorang tokoh lebih dalam, pengembangan karakter tokoh tidak sepenuhnya terungkap, dan menyajikan kehidupan sesuai pandangan pengarang. Sedangkan sejarah non-fiksi tersusun oleh fakta yang objektif, gambaran kehidupan tokoh ditulis lebih lengkap berdasarkan fakta, yang terakhir menyajikan kehidupan sesuai data dan fakta. Jadi cerita sejarah fiksi berdasarkan pada imajinasi yang belum tentu atau tidak pernah terjadi sebelumnya. Sedangkan sejarah non-fiksi adalah sejarah yang berdasarkan pada fakta atau kejadian yang sebelumnya sudah pernah terjadi. Sampai sini kalian paham? Paham, Bu. Dan yang terakhir adalah fungsi teks cerita sejarah, yang dimana terbagi menjadi 4 fungsi. Yang pertama, fungsi rekreatif, yaitu memberikan rasa gembira dan senang kepada pembaca. Yang kedua, fungsi inspiratif, memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara untuk lebih baik lagi. Yang ketiga, fungsi instruktif, yaitu sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Serta yang terakhir, fungsi edukatif, dapat dijadikan petunjuk dan pelajaran kehidupan bagi manusia dalam berperilaku. Apakah kalian sudah paham yang Ibu sampaikan? Sudah, Bu. Alhamdulillah udah paham, Bu. Ya, baik. Sebelum Ibu menutup pertemuan hari ini, Ibu akan memberikan tugas, yaitu kalian harus mencari teks cerita sejarah, dan kalian harus mencari struktur dari teks cerita sejarah yang kalian dapat. Iya, Bu. Dan kita akan membahasnya pada pertemuan selanjutnya. Baik, Bu. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Ibu mohon maaf kurang lebih kata yang tidak berkenan di hati kalian semua. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.